Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar statistik. Nah, sekarang kita akan membaca ya. Perhatikan dulu. Ini ada anak yang sedang berdiskusi ya untuk pemilihan ketua kelas. Kelas 4 duduk rapi dan suasana di kelas ini sangat pergantian pengurus dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap siswa diberi selembar kertas untuk mengisi nama calon ketua kelas yang akan dipilih. Setelah itu kertas dikumpulkan. Kemudian dilakukan penghitungan suara untuk calon ketua kelas. Agar memudahkan dalam pendataan hasil perolehan suara calon ketua kelas itu juga akan tulis dalam bentuk tabel. Nah, untuk membaca dan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram, kita akan bahas materi itu pada hari ini. Nah, jika ada soal seperti ini, di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nilai hasil ujian ini tulis dalam bentuk tabel. Nah, pertanyaannya, dapatkah menyajikan dalam bentuk tabel? Nah, dan dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Jika ada soal seperti ini, pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel ya. Tabelnya seperti ini. Tapi ini sudah bentuk diedit ya. Jadi anak-anak pertama membuat tabel seperti ini. Biasa saja. Tabelnya seperti ini saja. Pertama ini adalah nomor. Ini nilai hasil matematika. Kemudian di sini ada bisa turus, juga ditulis di sini bisa ditulis, bisa juga tidak. Tapi untuk memudahkan bisa anak-anak tulis di sini ya, turus. Frekuensi adalah nilai banyaknya siswa. Kalau kita sudah membuat tabel seperti ini, pertama angka yang anak-anak tulis adalah angka yang paling rendah. Nah, di sini yang paling rendah adalah 50. 50 kita lihat, kemudian kita seret seperti ini. Nah, 50. Kemudian kita tulis di sini 55. 55 kita coret. 55 ada 2, jadi kita coret lagi. Ya. Jadi anak-anak tidak bingung kalau sudah dicoret seperti ini. Tidak ada yang terlewatkan. Kemudian 60. Terus di situ ditulis 1, 2, kemudian 65. Ada 3, 70 ada 1, 2, 3, 4,
Dan seterusnya, anak-anak bisa lanjutkan sendiri. Ternyata hasilnya seperti ini. Ya. Dan kemudian dijumlah. Kalau sudah dapat 33, ini 33. Jadi tabel yang anak-anak buat adalah ini sudah betul. Kalau sudah tabelnya seperti ini anak-anak bisa tulis terus juga bisa, tidak juga tidak apa-apa. Nah, sekarang kita mengamati ya. Tadi kan kita sudah membuat tabel. Yang kedua adalah kita disuruh untuk membaca atau menafsirkan data. Nah, sebelumnya membaca itu apa? Baca data. Membaca data itu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Sedangkan menafsir data adalah menemukan informasi yang lain mengenai data yang tidak tertulis. Nah, jadi untuk membaca data, siswa yang mendapat nilai 50 ada 1. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika menafsir data? Menafsir data itu misalnya ada pertanyaan seperti ini. Siapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Nah, di sini kan tidak ada tertulis ya tertinggi. Tapi untuk menemukan informasi, kita harus tahu tertinggi itu adalah paling tinggi. 50 dan 100 sampai 100 itu yang paling tinggi adalah 100. Nah, jadi nilai tertinggi adalah yang mendapat nilai tertinggi ada 2 orang. Nah, ada lagi misalnya ada soal seperti ini. Ada berapa siswa yang mendapat nilai terendah? Jadi kita lihat yang terendah 50, berarti informasi lain dari terendah kan 50. Jadi ada 1 orang. Mungkin ada soal lagi. Berapakah siswa yang mendapat nilai rata-rata? Jadi nilai rata-rata kita cari dahulu. Setelah mendapatkan berapa nilai rata-rata, kita bisa melihat dari data ini. Itu masuk dari menafsir data. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya, perhatikan gambar. Ini ada gambar jalan raya. Guru kelas Udin ini mengajak siswa-siswanya belajar di luar kelas. Ya. Nah, beliau meminta siswa-siswanya mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di Jalan Sudirman setiap 10 menit. Udin mencatat, ternyata Udin ini mendapatkan becak yang lewat itu 45. Meli mencatat sepedanya itu 16. Kemudian Edo mencatat motornya 95 dan Budi mencatat mobil yang lewat ini sebanyak 84. Guru kelas Udin meminta hasil catatan ini dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, bagaimana? Silakan anak-anak membuat dahulu ya. Nanti kita cocokkan di selesai pembelajaran ini. Nah, sebelum anak-anak membuat diagram tabel dan membuat tabel dan diagram batang, nah kita lihat dulu. Ya, yang dimaksud diagram batang itu apa sih? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang, tegak, ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Nah, nanti ya, kita bareng-bareng ya. Nah, tahukah kalian statistika? Jadi, pelajaran hari ini kan statistika. Apa itu? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data. Nah, di sini kita akan membuat diagram batang ya. Dan di sini ada tabel nilai hasil ujian matematika. Nah, ini adalah tabel nilai hasil ujian matematika. Kemudian kita akan buat diagram batang.
Pertama, nah ini ada soalnya. Kemudian ada yang ditanyakan, yaitu berapa banyak siswa yang memiliki nilai kurang dari 70. Kita juga bisa melihat dari sini, ya, kurang dari 70 kan 50, 60, 65. Jadi ini kita tambahkan 2 dan 11. Jadi, siswa yang memiliki nilai kurang dari 70 adalah 13 siswa. Ini adalah merupakan menafsir data. Cara membuat diagram batang pertama adalah anak-anak membuat, jadi sambil pembelajaran ini berlangsung, silakan anak mencatat soal ini dan membuat diagram batang sekarang juga ya. Pertama adalah membuat, ini adalah sumbu X. Oh maaf, ini adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Kemudian ini adalah sumbu X. Sumbu Y ini adalah ya tegak, ya, sumbu tegak, dan X adalah sumbu datar. Pelan-pelan ya. Kemudian sumbu Y ini adalah berisi tentang angka ya. Di sini angka tentang banyaknya siswa. Nah, banyaknya siswa ini kita mulai dari angka 0. Jadi yang sering Bu Guru temui ketika anak-anak membuat itu, di sini itu hanya ditulis frekuensi. Ya. Tapi yang benar ini dimulai dari 0. Ini itu kita mulai dari 0. Wajib dari 0. Kemudian bisa kita tulis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12. Tapi karena kepanjangan kita singkat saja. Dan menyingkatnya itu harus berpola ya. Berpola maksudnya selisihnya berapa? Kalau selisihnya 2, 2, 2, 2 bisa. Jadi 0 ditambah 2 di sini adalah 2. Kasih titik di sini. Dan harus pas ya. 2 di sini. Selisihnya 2 tambah 2, 4. Kalau polanya 5, boleh juga 0, 5, 10, 15. Jadi tergantung datanya. Kemudian di sini adalah 6. Di sini 8. Kalau ke atas lagi 10, 12. Kenapa kita stop 12? Karena kita yang diminta adalah sampai 11. Jadi stop 12 saja. Kemudian di sini adalah data hasil nilai ujian. Nilai hasil ujian. Di sini kita tulis paling rendah ya, 50. Kemudian di sini ada 65. Di sini ada 70, 75, nggak sampai sini 80. Nanti anak-anak bisa tulis sendiri. Nah, 50 ternyata ada 2, jadi kita tarik persegi panjang. Nah, seperti ini. Ya. Yang 65 ada 11, berarti panjang sekali ya. Nanti anak-anak bisa pakai persegi panjang ya. 11 berarti di sini. 11 itu di mana? 11 itu di sini. Tidak di 10, tidak di 12, tapi di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Nah, silahkan dibuat sendiri. Nah, nanti hasilnya seperti ini.
Ini adalah hasilnya. Ya, ini adalah diagram batang. Lanjut. Nah, kalau anak sudah bisa membuat diagram batang, tadi yang banyak kendaraan dan becak sepeda motor, nah itu hasilnya seperti ini. Ini selisihnya 10. Tetap dimulai dari 0, kemudian 10, ditambah 10. Kalau selisihnya 5, bisa, selisihnya 20 juga bisa. Asal polanya sama. Oke, lanjut. Nah, Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman ini tabelnya seperti ini. Berapa banyak teman Meli seluruhnya? Jadi lihat jumlahnya di sini. Ada 40. Sajikan hobi teman Meli ke dalam bentuk diagram batang. Ayo kita kerja sama-sama. Pertama, kita membuat sumbu X dan Y. Kemudian di sini adalah jenis hobi, ya, jenis hobi membaca. Bisa anak tulis membaca. Kemudian di sini ada menggambar. Di sini ada olahraga. Nanti anak-anak pakainya penggaris ya, biar tidak seperti ini. Kemudian di sini ada menyanyi. Kemudian di sini terakhir adalah menari. Ini dikasih seperti ini ya. Jadi ini masih bisa terus lagi. Kemudian di sini dikasih angka 0 biasa ya, 0 pertama kali. Nah, ini kita buat berapa ya? Buat pola berapa ya? 2 saja ya. 2 atau 1? Nah, 2 saja nggak apa. 2, 4, 6, 8, 12. Kalau sudah kita lihat membaca ada 5. Kemudian kita tarik dari sini. 5. Kita tarik ke atas 5. Hop. 5 itu di sini ya. Harusnya geser. Nah, jadi tengah-tengah antara 4 dan 6 ini ada 5. Kemudian menggambarnya ada 9. Nah, juga ini di tengah-tengah antara 8 dan 10. Ini kalau pakai garis gampang ya. 9. Olahraganya ada 11. Jadi kita ke atas, tengah-tengah antara 10 dan 12. Pelan-pelan asal bisa. Kemudian menyanyinya ada 9, tengah-tengah antara 8 dan 10.
menarinya ada 6. Kalau ini pas 6 karena di sini ada 6, tidak di tengah-tengahnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian bisa ini diwarnai juga bisa. Anak-anak pengen mewarnai, atau diarsir-arsir ya, atau bagaimana lah ya, kira-kira seperti ini. Kalau membuatnya pakai penggaris itu wajib sekali. Nah, selesai pembelajaran pada hari ini. Jika suka silahkan klik like, bagikan kepada teman yang membutuhkan, kemudian klik subscribe bagi yang belum ya. Bisa juga klik berlangganan ya, jika aku upload video pembelajaran, anak-anak bisa langsung melihatnya. Terima kasih telah menonton video dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.